Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali mempelajari dan mengupas kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat radhiyallahu anhum berada padanya dan mengikuti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Syekhul Imam Abul Mudhaffari Abdul Malik bin Ali bin Muhammadin al-Hamadani. Al-Syekh Al-Imam Abul Mudhaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamadani berkata, Haddathana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin al-Banna قال الشيخ أبو عبد الله يحيى bin Abil Hasan bin al-Banna telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Akhbarana walidi Abu Ali al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin al-Banna. Bapakku Abu Ali al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin al-Banna telah mengabarkan kepada kami. Qala, dia berkata, Akhbarana Abul Husaini Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran al-Mu'addal qal Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran al-Mu'addal telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Anba'ana Uthman bin Ahmad bin As-Sammak. Uthman bin Ahmad bin As-Sammak telah mengabarkan kepada kami. Qala haddathana Abu Muhammadin al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Anbar. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Anbar. Qira'atan alaihi min kitabih, dengan membacakan kepadanya dari bukunya. Fi syahri Rabi'in al-awwal min sanati 93 wa 200 hijriyatan, pada bulan Rabiul Awal dari tahun 293 Hijriyah. Qala haddathana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri bit-Tinnis qala, dia berkata, Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri di Tinnis telah mengabarkan kepada kami. Qal, dia berkata, Haddathani Abdus bin Malik al-Attar qal, Abdus bin Malik al-Attar telah menyampaikan kepadaku, dia berkata, Sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul,
Aku telah mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, Usul sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya, waliqtida'u bihim, meniru mereka, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, semua bid'ah maka ia adalah kesesatan, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan pertengkaran dan meninggalkan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, dan meninggalkan perdebatan, percekcokan dan permusuhan terkait agama. Asy-syarh, penjelasan. Huna saqal lalaka'i isnadahu ila al-imam Ahmad rahimahullah. Di sini Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullah menyebutkan sanadnya sampai Imam Ahmad rahimahullah. Wa yaltaqi hadzal isnadu ma'al isnad ats-tsani. Sanad ini bertemu dengan sanad yang kedua, yakni hadhihi awradaha Al-Lalaka'i kama ra'aitum fi kitabihi Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah. Yaitu sanad ini disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i rahimahullah sebagaimana kalian lihat di kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah, kama awradaha Ibnu Abi Ya'la fi tabaqatih, sebagaimana ia disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la di tabaqahnya. Hatani nuskhatani wa bi isnadaini mukhtalifaini ahaduhuma yashuddul akhar. Dua naskah ini dan dengan dua sanad yang berbeda, satu sama yang lain saling menguatkan. Wa yu'akkidu nisbata hadhihi ar-risalati ila al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu imami ahli sunnah, dan menguatkan penisbatan risalah usul sunnah ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu imam ahlu sunnah. Risalah usul sunnah dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan penisbatan yang benar. Bukti yang menunjukkan kebenaran penisbatan tersebut, sesungguhnya risalah usul sunnah banyak disebutkan oleh buku-buku yang besar. Di antaranya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Lalaka'i rahimahullah, dan di antaranya Tabaqatul Hanabilah karya Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala. Hatani nuskhatani wa bi isnadaini mukhtalifaini ahaduhuma yashuddul akhar. Dua naskah ini dan dengan dua sanad yang berbeda, satu sama yang lain saling menguatkan. Wa yu'akkidu nisbata hadhihi ar-risalati ila al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu imami ahli sunnah, dan menguatkan penisbatan risalah usul sunnah ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah imam ahlu sunnah. كذلك الشيخ الألباني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله.
Demikian juga Asy-Syaikh Al-Albani mendapati manuskrip terkumpul di perpustakaan Al-Zahiriyah dan beliau menulisnya dengan pena beliau rahimahullah. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, wa adhunnu anna hadhihi laha tariqun akharu wallahu a'lam. Saya menyangka sesungguhnya risalah Ushulus Sunnah ini memiliki jalan yang lain dan Allah yang lebih tahu. Wa yurja'u ila al-asanidi yuqaranu bainaha. Sanad-sanad itu akan dirujuk dan dibanding-bandingkan. Wa naf'alu dzalika insyaallahu idza sanahat lana al-fursah. Kita akan melakukan hal itu insyaallah apabila kesempatan mengizinkan untuk kita. Huna ba'da an saqal isnada ila al-imam Ahmad rahimahullahu qala. Di sini setelah Al-Imam Al-Lalaka'i menyebutkan sanadnya kepada Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Ushulus sunnati indana. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya. Perkara yang dijadikan sebagai sandaran terkait berpegang teguh adalah perkara yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang berasal dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan mereka tidak berselisih. Adapun terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai sandaran terkait berpegang teguh? Sebab beliau yang menyampaikan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsu. Tidak lain apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Perhatikanlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang serupa dengannya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Dan imam-imam ijma' sepakat akan wajibnya menerima hadis yang sahih yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja terkait perintah atau larangan atau berita. Sebab sudah menetap kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Adapun kenapa perkara yang berasal dari para sahabat radhiyallahu anhum dijadikan sebagai sandaran terkait berpegang teguh, sebab hanya merekalah yang menyaksikan turunnya wahyu dan mereka mendapatkan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan mereka menyampaikan syariat tersebut kepada orang-orang yang setelah mereka tanpa menambahi dan tanpa mengurangi. Huna ba'da an saqal isnada ila al-imam Ahmad rahimahullahu qala. Di sini setelah Imam Al-Lalaka'i rahimahullah menyebutkan sanadnya kepada Imam Ahmad rahimahullah,
Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya. Falladhi alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal miqyasu lil muhiqqin alladhina yatamassakuna bihadzal asl. Sebab perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya adalah timbangan untuk orang-orang yang benar, yang berpegang teguh dengan prinsip ini. Wa huwa ma kana alaihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram. Prinsip ini adalah perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang mulia berada padanya. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram wa khulafa'uhu ar-rashidun illa 'ala al-huda war-rasyad wa 'ala kitabillah wa 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim wa sairi syu'unihim wala siyama al-aqidah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya yang mulia dan khalifah-khalifahnya yang mendapatkan petunjuk, melainkan berada pada petunjuk dan bimbingan, berada pada kitabullah dan berada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait akidah-akidah mereka, ibadah-ibadah mereka, muamalah-muamalah mereka dan seluruh urusan-urusan mereka, apalagi akidah. Fa Ahmadu rahimahullah yushiru ila hadzal asl al-'azim wa hadhihi al-qa'idati al-'aridati allati la yanuddu 'anha shay'un min al-islam wa khassatan al-'aqidah. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada prinsip yang sangat agung ini dan kaidah yang sangat universal ini, yang tidak ada sesuatu pun dari Islam terlepas darinya, khususnya akidah. Fayaqul, maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, usulu sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya. Khilafan li ahli bid'ah, berbeda dengan ahli bid'ah. Fa innama yattabi'una ahwa'ahum, sebab sesungguhnya mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa ya'tamiduna 'uqulahumul fasidah, dan mereka bersandar kepada akal-akal mereka yang rusak. Aw yaz'umuna annahum ya'tamiduna 'ala lughatil 'arabi aw ghairiha minal qiyasatil fasidah, atau mereka mengeklaim sesungguhnya mereka bersandar kepada bahasa Arab atau selainnya dari analogi-analogi yang rusak. Ammal Imam Ahmad rahimahullah wa man salafahu minas sahabati wat tabi'ina wa a'immatil islami, fa inna ad-din alladhi yatamassakuna bihi huwa kitabullah wa sunnatu Rasulillah alaihi salatu wassalam, wala siyama fi majalil aqidah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah dan orang yang mendahuluinya, yaitu para sahabat, para tabi'in dan imam-imam Islam, maka sesungguhnya agama yang mereka pegang teguh adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah
alaihi salatu wassalam, apalagi terkait bidang akidah. Fahum la yakhrujuna an dzalika insyaallah, maka mereka tidak keluar dari hal itu insyaallah. Wa fi dzalikal hudal mustaqim, dan pada perkara tersebut terdapat petunjuk yang lurus. Waliqtida'u bihim, dan meniru mereka. Aliqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa humul qudwatu wa humul uswah, mereka adalah teladan dan mereka adalah figur. Wa yushiru ilal hadith, Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk lagi diberi petunjuk. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigilah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Wa kadzalika haditsil firqatin najiyati hinama akhbara ar-rasul anna hadhihi al-ummatu sataftariqu ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengisyaratkan kepada hadis yang berisi tentang kelompok yang selamat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu manhi, para sahabat berkata, siapakah satu kelompok yang selamat dari neraka tersebut? Qal, Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berada pada perkara yang aku dan para sahabatku berada padanya. Hadis diriwayatkan At-Tirmidzi. Thumma qala aidan fi haditsin akhar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis yang lain, taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku meninggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih, malamnya bagaikan siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Fas-sahabatu tamassaku biha walam najid fihim halikan insyaallah. Maka para sahabat berpegang teguh dengan sunnah itu, dan kita tidak mendapati di tengah-tengah mereka ada orang yang binasa insyaallah. Wa zagha ba'dun nasi ba'dahum, sebagian manusia menyimpang setelah mereka, yakni fi akhir asr as-sahabah, yaitu di akhir masa para sahabat. Wa kadzalika fi awsati uhud at-tabi'in, demikian juga di pertengahan masa para tabi'in. Thuman tasharatil bid'ah, kemudian bid'ah menyebar. Fabada'at firqatul khawariji warrawafidil ghulati fi akhir khilafati Ali radhiyallahu anhu. Lalu kelompok orang-orang khawarij dan orang-orang rafidah yang ekstrim bermunculan di akhir kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu. Fa arsala ilaihim Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum,
Lalu Ali radhiyallahu anhu mengirim kepada mereka Abdullah bin Abbas untuk berdiskusi dengan mereka. Faraja'a katsirun minhum bisababi quwwati hujaj bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kebanyakan dari mereka kembali kepada kebenaran disebabkan kekuatan hujjah-hujjah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Thumma ba'da dhalika salla ba'dhum as-suyufa 'ala al-muslimin. Kemudian setelah itu sebagian mereka menghunuskan pedang-pedang untuk membunuh orang-orang muslim. Faqatalahum kama amara bidzalika Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu Ali memerangi mereka sebagaimana itu diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ajma'a ala dzalika man kana fi ahdihi minas sahabah. Dan siapa yang berada di masa Ali, yaitu dari para sahabat radhiyallahu anhum, bersepakat akan hal itu. Lam yukhalifhu fi dzalika ahadun. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi Ali radhiyallahu anhu terkait hal itu. Walam yantatih fi dzalika qarnan. Tidak ada dua tanduk yang saling beradu terkait hal itu. Asyahid anna liqtida'a bis sahabati fihi najah. Yang perlu diperhatikan adalah sesungguhnya mengikuti para sahabat padanya terdapat keselamatan. Para sahabat radhiyallahu anhum diikuti dikarenakan mereka perantara antara umat dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga imam-imam tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat, dan imam-imam setelah imam-imam tabi'in mengambil dari para tabi'in, dan seterusnya. Asyahid yang perlu diperhatikan anna liqtida'a bis sahabati fihi najatu huwa safinatun najah. Sesungguhnya meneladani para sahabat padanya terdapat keselamatan. Meneladani para sahabat adalah perahu keselamatan. Li'annahum syahadu nuzul al-wahyi. Sebab mereka menyaksikan turunnya wahyu. Wa talaqaw fiqhal Qur'ani wa sunnati wa tatbiqa dhalika min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan mereka mendapatkan pemahaman terkait Al-Quran dan As-Sunnah wassalam, dan praktek pemahaman dari Al-Quran dan As-Sunnah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum qudwah, oleh karena itu mereka adalah teladan. Walihada yaqulu alaihi salatu wassalam, oleh karena ini Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, perkara yang aku dan para sahabatku berada padanya. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.